Ada pemandangan dari kaki Gunung Rinjani dengan tahun-tahun sebelumnya, ratusan wisatawan domestik dan mancanegara yang akan melakukan pendakian antri di Resort Sembalun, Taman Nasional Gunung Rinjani pada Minggu 25 Mei 2025. Mereka harus mengikuti pemeriksaan dari petugas sebelum melakukan pendaftaran ulang untuk melakukan pendakian. Tahun ini, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mulai menerapkan zero waste untuk pendakian ke kawasan Gunung Rinjani. Para pendaki dilarang membawa sampah plastik untuk melakukan pendakian di kawasan Taman Nasional tersebut. Petugas melakukan pemeriksaan ketat tas bawaan wisatawan atau repacking sebelum melakukan registrasi dan melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Rinjani. Bagi pendaki yang ditemukan membawa sampah plastik, diminta untuk ditinggal dan menggantinya. Betul, memang tahun ini kami menerapkan zero waste itu tujuannya untuk lebih memastikan bahwa kelestarian kawasan dan keindahan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani itu dapat tercipta. Dengan kita melakukan program zero waste, artinya kita di dalam pelaksanaannya itu di awalnya itu kita melakukan pack-in itu memastikan semua pengunjung itu melakukan repacking. Jadi tidak ada lagi plastik-plastik yang misalnya bungkus snack atau mie. Nah, itu yang banyak plastiknya itu di wadah ulang menggunakan satu wadah. Nah, itu akan lebih menghemat untuk orang membuang sampah di dalam kawasan. Nah, jadi untuk program ini sangat efektif. Beberapa yang kita cermati di lapangan, kita tanya juga pengunjung itu hampir memastikan pengunjung itu merasa nyaman di dalam kawasan karena memang sampah sudah jauh berkurang dari sebelumnya. Kami melakukan repacking, jadi semua pengunjung itu yang baik pengunjung umum maupun trekking organized dan guide dan porter, itu untuk yang pengunjung mandiri kami melakukan repacking di kantor resort. Kemudian itu dipastikan mereka membongkar barang-barangnya, keril itu dibongkar semua, kemudian dicek itu kepastiannya mereka sudah melakukan pewadahan ulang atau repacking. Kemudian di aplikasi kami masukkan lagi di aplikasi e-Rinjaninya. Yang sebelumnya itu rata-rata pengunjung itu hanya formalitas saja untuk mengisi data di e-Rinjaninya terkait data sampahnya. Nah, kami setelah melakukan pengecekan kembali, kami memastikan bahwa itu datanya sesuai dengan barang-barang yang mereka bawa. Nah, setelah itu baru menuju ruang registrasi check-in. Kalau tidak ada dokumentasi foto dari ataupun screenshot dari data barangnya, kami tidak akan melayani registrasi check-innya. Jadi itu suatu hal yang ketat sekali. Jadi kalau dia mau naik ke Rinjani harus dipastikan dia melakukan repacking. Nanti di pos 2 itu untuk yang trekking organized. Sama juga, mekanisme sama. Jadi kalau dia juga porter dan pengunjung yang pakai TO itu di repacking di pos 2, memastikan kembali. Kalau dia tidak melakukan repacking maka dikembalikan. Tidak diizinkan untuk melakukan pendakian. Ya, untuk keadaan sampah terus terang ini sangat jauh berkurang sekali dari sebelum-sebelumnya. Walaupun sebelumnya kami itu hanya melakukan pendataan, jadi hampir sama. Tapi kalau tahun ini karena zero waste itu ada program repacking, nah itu yang sangat baik sekali untuk memastikan pengunjung itu tidak membawa sampah. Jadi bisa hampir 90% dari tahun sebelumnya. Untuk pengunjung saat ini kurang lebih 3 hari terakhir itu di dalam kuota pendakian umum yang walking mandiri itu selalu full. Namun untuk yang kuota trekking organized itu memang tersedianya itu 240, itu masih ada beberapa ya slot yang masih digunakan oleh pengunjung. Tetapi kalau yang kuota mandiri itu sudah 3 hari berturut-turut ini sudah selalu full. Untuk saat ini hampir 50-50 antara domestik dan mancanegara itu berimbang. Untuk normal pendakian kita maksimalnya itu 4 hari di dalam booking online-nya. Namun apabila terjadi kendala di dalam pelaksanaan trekking itu pengunjung bisa menambah hari itu maksimal 3 hari.